Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya selamat kebajikan, dan salam bela negara. Selamat pagi, selamat siang, sore, ataupun malam, kapanpun dan dimanapun kalian menontonnya. Selamat datang di Global Insight Talks untuk membahas mengenai filsafat dan metodologi dalam HI. Semoga kalian semua sehat, santai, dan siap untuk berdiskusi soal topik yang agak berat, tetapi kita bakal bahas dengan gaya yang tetap ringan dan mudah dicerna gitu. Tujuan podcast ini sendiri merupakan untuk keperluan proyek akhir mata kuliah Filsafat dan Metodologi dalam HI semester ganjil 2025 sampai 2026. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Imadi Riza Mulyana dengan NIM 2210412167, biasa disapa Riza, akan menemani kalian dalam diskusi kali ini. Tentunya saya tidak sendirian, ditemani oleh dua orang luar biasa rekan saya yang sangat memahami mengenai filsafat dan metodologi dalam HI. Mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Kaspi dengan NIM akhir 153 dari temannya Riza juga, temannya Furqon, ya. Mungkin langsung Mas Furqon. Oke, sebelumnya selamat pagi, siang, sore, malam ke teman-teman semua yang menonton. Nama saya Sirhamid Pak Furqon, biasa dipanggil Furqon dengan akhiran NIM 102. Di sini akan membersamai dengan Haikal dan juga Riza untuk berdialektika dan juga diskusi terkait topik yang akan kita bahas. Baik, kami semua dari kelompok 10 pada mata kuliah Filsafat dan Metodologi dalam HI, kelas F, di mana di sini kita akan membedah hubungan unik nih antara filsafat klasik Tiongkok, yaitu Konfusianisme, dengan strategi budaya modern yang sedang dijalankan Tiongkok di panggung global, yaitu China's Culture Going Out Strategy. Oke, mungkin sebelum kita masuk nih ke istilah-istilah besar itu, kita mungkin mulai dari dasarnya dulu ya, biar enak dan tidak langsung lompat gitu ke pembahasan utama kita gitu. Nah, mungkin dari aku pribadi, dari saya sendiri, ingin menanyakan terlebih dahulu nih kepada Mas Haikal mungkin, apa sih Konfusianisme itu gitu, mungkin secara general ataupun secara kultural itu sendiri gitu. Oke, baik. Wah, menarik teman-teman ketika kita bicara soal Konfusianisme ya. Karena ngomongin soal Konfusianisme dalam HI pun masih jarang akademisi, bahkan mahasiswa-mahasiswa HI itu yang bahas Konfusianisme. Orang tuh selalu bahas realisme, Betul. orang selalu bahas liberalisme, konstruktivisme, tapi Konfusianisme ini jarang dibahas nih, Betul. gitu lah. Ada loh, kita dari bangsa Timur sendiri, dari orang-orang Timur tuh punya banyak pemikiran gitu kan, khususnya dalam konteks sosial politik ya, dimana kalau ngomongin soal Konfusianisme kan sebenarnya bukan teori HI Betul. jatuhnya, tapi lebih ke bagaimana tata krama moral dikedepankan. Nah, sebenarnya secara garis besar Konfusianisme ini adalah sebuah pemikiran, bukan agama ya teman-teman. Jadi banyak yang menafsirkan bahwasanya Konfusianisme ini agama gitu kan. Betul. Tapi pada dasarnya Konfusianisme bukan agama, tapi lebih ke pemikiran yang mengedepankan moral dan tata krama yang dipadukan sebagai sebuah jalan hidup khususnya bagi orang Tiongkok saat itu ya. Nah, sebenarnya siapa sih penggagas dari Konfusianisme ya? Konfusianisme itu digagas oleh Kongzi ya, pada tahun abad 6 sebelum Masehi di Tiongkok teman-teman. Nah, Kongzi sendiri itu punya banyak sekali jalan pemikiran teman-teman, di mana dia memadukan berbagai macam unsur seperti kemanusiaan, tata krama, moral, kekeluargaan menjadi satu padu ya, yaitu Konfusianisme itu sendiri. Jadi kalau ngomongin soal Konfusianisme, yaitu sebenarnya lebih ke cara hidup orang-orang Tiongkok yang dimana berusaha mereka sebarkan melalui kaidah-kaidah kehidupan sosial politik, bahkan hingga pemerintahan sekalipun. Baik. Simpelnya seperti itu. Oke, baik. Baik. Menarik tadi dikatakan bahwa Konfusianisme, kalau misalnya banyak atau jarang bahkan yang membahas mengenai Konfusianisme itu sendiri gitu. Jadi Konfusianisme itu lebih ke arah kultural dari Timur gitu, misalnya kayak gitu ya. Jadi kita melihat bahwa kultural dari Timur itu merambah menjadi istilahnya filsafat gitu yang berada di Cina sendiri. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih mengenai, jadi kan Tiongkok sekarang itu kan sedang mencoba atau bisa dikatakan lah ya, memoles citranya di dunia internasional. Bukan hanya sebagai negara besar gitu secara ekonomi atau militer kan, tetapi juga sebagai kekuatan budaya gitu. Maka muncullah strategi besar gitu yang disebut
culture going out strategy, yang dimana dijelaskan dalam artikel yang Juhua dan juga David Austin gitu, berjudul Motivation, Policies, and Performance, A Review of China Culture Going Out Strategy. Itu menjelaskan kalau misalkan isu kontemporer dari China itu juga berkaitan dengan Konfusianisme itu sendiri. Mungkin boleh dijelaskan oleh Bung Haikal di sini mengenai Siap. review artikel tersebut gitu. Oke, Bu. Oke. Menarik ya ketika kita ngomongin soal Tiongkok, teman-teman. Apalagi soal Konfusianismenya. Ya. Dimana dengan segala potensi dari nilai-nilai Konfusianisme ini, ya, sebenarnya ini salah satu identitas dari Tiongkok. Identitas, baik itu identitas budaya, baik itu identitas moral gitu kan. Sama halnya seperti Indonesia yang mana gotong royong sebagai identitas kita gitu kan. Nah, Tiongkok juga lebih punya nilai yang bahkan lebih historis gitu. Gua nggak mau bandingin nilai antar negara lah. Cuman kalau misalnya ngomongin soal Konfusianisme, sebenarnya gagasan yang dibangun tuh udah besar gitu kan. Namun masih belum populer, gitu kan. Masih banyak negara-negara tuh yang nggak tahu Konfusianisme itu apa gitu. Bahkan ada yang salah kaprah tadi yang udah gue bilang. Ini gue aman nggak nih? Aman. Gue selalu ya. Aman ya. Aman. Nah jadi banyak orang yang salah kaprah gitu ya, mikir Konfusianisme ini agama gitu kan. Padahal tata moral yang tadi gue udah bilang. Nah, karena banyak orang yang belum tahu secara internasional gitu ya, Tiongkok ini berusaha buat bikin kebijakan namanya Going Out Strategy atau Go Global Tiongkok, yaitu upaya untuk mengedepankan soft power di Tiongkok, ya, nilai-nilai budaya Tiongkok gitu ya. Ada namanya Confucianist Institute. Itu adalah sebuah akademis sekolah, seperti sekolah yang digagas oleh pemerintah Tiongkok gitu ya, untuk mempromosikan budaya-budayanya, bahasa-bahasanya, kulturnya ke dunia internasional. Bahkan institut ini tuh udah ada lebih dari 160 di berbagai belahan negara gitu. Di Eropa, di Amerika, bahkan di Afrika pun ada gitu. Jadi ya Tiongkok benar-benar serius lah buat membangun going out strategi ini ya, karena tadi ada defisit budaya juga gitu ya, sehingga itu ada ambisi dari Tiongkok buat promosiin lewat going out strategi. Oke, baik. Berarti bisa dikatakan bahwa ini strategi baru Tiongkok untuk memperkenalkan budaya-budaya mereka biar lebih kuat lagi. Betul. Melalui soft power-nya gitu ya. Yes. Oke, baik. Mungkin selanjutnya sini dari gue sendiri pengen ngejelasin dikit bahwa dari artikel yang ditulis oleh Yang Jiwa dan juga David Austin ini juga ngejelasin gitu adanya dua kubu nih di antara perdebatan going out strategi ini gitu. Adanya dua kubu epistemik gitu yang saling berlawanan dalam menilai efektivitas culture going out strategi Tiongkok. Nah, kubu pertama itu berasal dari akademisi berbasis Tiongkok gitu. Jadi orang-orang Tiongkok itu sendiri gitu, yang dimana ngelihat strategi ini sebagai sukses dan tepat arah karena dianggap mampu memperbaiki citra negara gitu, menepis narasi negatif serta memperkuat soft power-nya melalui inisiatif serta Confucius Institute tadi yang udah dijelasin oleh Bung Haikal. Tapi sebaliknya nih, kubu yang kedua ini dari akademisi luar negeri itu justru bersikap skeptis dan menilai strategi ini terlalu dikendalikan oleh negara gitu, sehingga lebih menyerupai sharp power yang secara halus namun tetap memaksa gitu. Jadi kontroversi Confucius Institute itu yang udah dijelaskan tadi itu menjadi simbol kritik bahwa diplomasi budaya Tiongkok itu merupakan syarat kepentingan politik Partai Komunis dan tidak konsisten dengan realitas dari domestik yang otoriter seperti Tiongkok ini gitu. Nah, perbedaan ini tuh bukan hanya secara metodologis gitu, tapi juga politis dan ideologis gitu yang mencerminkan pertarungan narasi global antara mereka ini yang melihat kebangkitan budaya Tiongkok sebagai benar atau sah gitu, dan mereka yang menilainya sebagai upaya memperluas pengaruh ideologi Tiongkok secara terselubung gitu kan. Nah, mungkin selanjutnya ini aku sendiri mau nanya nih ke Mas Furqan mengenai keberhasilan struktural nih
dari ekspansi infrastruktur, budaya, dan ekonomi Tiongkok. Mungkin boleh diperjelas aja, mungkin disingkat juga lebih Siap. kurang lebihnya mengenai going out strategi itu gitu. Oke, terima kasih kesempatannya Bung Rizal dan juga Bung Haika. Sangat menarik tadi ketika aku mendengar dan juga memahami terkait going out strategi dari Tiongkok. Mungkin aku sedikit menambahkan, jadi ketika ada dua kubu tadi yang memandang ini sebagai infrastruktur budaya atau instrumen budaya, dan juga di satu sisi ini sebagai instrumen ekonomi. Jadi ketika kita melihat adanya Confucius Institute yang seperti di negara-negara lain itu mendirikan cultural center atau pusat kebudayaan di negara lain untuk mempromosikan sebagai bentuk soft power atau soft diplomasi dari negara tersebut. Namun di sini pada artikel Yang Jiwa dan David Ocon ini penulis ini melihat bahwa Cina ini lebih mementingkan instrumen ekonomi di sini. Jadi ketika pendirian Confucius Institute, Cina juga mempromosikan untuk instrumen ekonomi seperti penjualan instrumen-instrumen musik dan juga kebudayaan. Namun di sini yang tidak kita notice atau tidak kita lihat bahwa penyebaran budaya secara natural atau penyebaran budaya yang benar-benar budaya itu tidak terjadi. Jadi hanya seperti pertukaran ekonomi di mana China atau Tiongkok itu menjual instrumen-instrumen musik dan juga kebudayaan, dan kebudayaan itu tidak menyebar secara sepenuhnya. Dan juga pada topik ini kita juga melihat bahwa Tiongkok juga melalui proses itu merger and akuisisi, di mana ini difokuskan dalam film dan juga musik, dan juga film dan musik yang dibesarkan oleh China ini seperti tidak membawa budaya secara asli, namun hanya seperti meniru budaya dan juga musik dari Barat. Ini seperti yang bisa aku tambahkan. Oke, berarti intinya kurang lebih dari China atau Tiongkok ini sendiri itu lebih memperlihatkan budayanya itu tidak secara makna gitu ya. Tidak secara makna, Tidak secara betul. makna, tapi lebih ke ya menjual dan juga menjual apa yang telah ada gitu untuk mengembangkan ekonominya juga. Itu Betul. dalam arti berarti tetap dipegang penuh, dikendalikan oleh pemerintah gitu, Iya, untuk keuntungan tetap pemerintah ya. dengan motif ekonomi pastinya. Oke, benar, baik. Oke, berarti mungkin kita bicara data nih ya tadi. Kalau bicara data itu kan dikatakan bahwa penerimaan global terhadap Tiongkok, tadi benar yang dikatakan Mas Rukon itu justru malah tidak meningkat gitu sebanding dengan ekspansi tersebut. Berdasarkan laporan soft power berapa dari 30 itu, peringkat soft power Tiongkok itu stagnan di posisi ke-27 gitu, jauh di bawah negara-negara barat gitu. Sementara survei dari Pew Research Center itu menunjukkan bahwa citra negatif Tiongkok di negara-negara itu maju menjadi lebih dari 65% gitu. Artinya meskipun ekspansi budaya Tiongkok sangat masif, persepsi publik dunia justru semakin kritis dan penuh kecurigaan gitu terhadap Tiongkok. Mungkin dari Mas Haikal gitu, menurut Mas Haikal, apakah kayak citranya si Tiongkok ini benar-benar seburuk itu di Barat atau gimana nih? Oke. Sebenarnya kalau menurut gue ya, soal soal citra gitu kan, soal skeptis, ya menurut gue hal yang wajar lah. Wajar banget ya, sama halnya karena kita hidup di era post truth, Pak. Iya. Ya kan? Bahkan skeptis ke film Hollywood tuh banyak. Ya kan? Skeptis ke film India pun banyak, ke Indonesia pun juga ada gitu. Benar. Nah, apalagi ke film-film dan budaya-budaya Tiongkok gitu kan, yang notabene saat ini dikuasai oleh pemerintah yang berhaluan sosialis gitu kan. Nah, sebenarnya skeptis ini itu PR bagi pemerintah Tiongkok sebenarnya. Kalau soal ngomongin soal film Tiongkok, musik Tiongkok, jujur musik Tiongkok tuh enak-enak sebenarnya teman-teman. Kadang-kadang tuh mendayu-dayu tuh vibes-nya tuh alam banget. Nah, kalau ngomongin film Tiongkok mungkin Bung Furkon lebih paham lah. Sering nonton Shanghai, peperangan Shanghai, Kuomintang versus film-film dia. Sering lah nonton bareng lah. Gue sama Bung Furkon gitu. Jadi ya paham gitu kan. Nah, cuman ya kalau ngomongin soal skeptis ya banyak PR ya, khususnya PR bagi pemerintah Tiongkok sendiri kan. Karena
ya ada ambivalensi lah antara ekonomi dan politik, ya sehingga skeptis itu muncul gitu kan. Apalagi ada pernyataan dari salah satu komite politbiro Partai Komunis Tiongkok ya, Lu Qibao ya, itu ya dia bilang bahwasanya film-film atau budaya-budaya Tiongkok yang dipromosikan itu harus mengandung nilai-nilai Tiongkok dan inti sosialis. Oke. Nah sehingga pernyataan dari Lu Qibao ini tuh apa ya, bikin akademisi luar Tiongkok tuh skeptis gitu. Oke. Wah ini budaya yang dibawa, film-film yang dibawa nih film-film propaganda Tiongkok nih buat Oke. nyebar budaya-budaya nilai-nilai sosialis gitu. Tentu negara-negara yang mungkin berbeda pandangan dengan Tiongkok dan was-was gitu kan. Iya tuh. Wah ini bener nggak nih gitu kan, Tiongkok nih apa bikin going out strategi ini buat promosiin budaya doang kah atau buat propaganda gitu kan. Nah jadi banyak sekali skeptis di situ. Jadi ini PR buat pemerintah Tiongkok sebenarnya. Oke, baik. Berarti emang bisa dikatakan ini emang mungkin udah diakui semuanya juga ya. Bahkan penulis si Yang Jiwa dan juga David Olson ini gitu, itu mengatakan seluruh strategi yang dijalankan secara terpusat itu oleh lembaga pemerintah gitu, sebagai ekspresi budaya Tiongkok menjadi jadi kayak kurang spontan dan terlihat ya politis gitu. Akibatnya ya banyak pihak luar tadi yang dikatakan itu skeptis dan memandang ini bukan sebagai upaya budaya yang terbuka, tapi kayak instrumen politik yang menimbulkan distrust internasional gitu, tidak kepercayaan internasional yang memperkuat kesannya bahwa soft power Tiongkok itu bersifat koersif gitu, bukan persuasif gitu. Oke. Selanjutnya sini aku mau nanya nih ke Mas Purpon lagi, dimana kan sudah banyak kritik nih, udah banyak kritik tadi dari para akademisi, terus juga opini-opini dari kita juga untuk melihat itu gitu kan. Ya, misalkan kalau misalkan strategi ini tuh terlihat propaganda gitu kan, karena dipegang oleh pemerintah. Apakah Yang Jiwa dan Olson ini ada merekomendasikan teori dari propaganda ke dialog budaya gitu, biar nggak dipandang sama khususnya negara barat ya, khususnya negara barat dipandang kalau misalkan ini bagian dari propaganda yang benar-benar propaganda gitu. Mungkin boleh dijelaskan untuk Bung Purpon? Oke, tentu saja mungkin hal yang paling utama dan juga yang paling urgent adalah ketika kita melihat bahwa di kasus ini bahwa pemerintah Tiongkok itu terlalu mengintervensi dalam hal soft diplomacy. Baik ya, kita juga tahu sebelumnya bahwa pemerintah Tiongkok yang memiliki ideologi komunisme di mana kebijakan publik dan juga kebijakan luar negerinya pun juga dari satu pintu, yaitu dari Partai Komunis Tiongkok. Ini pastinya akan menghasilkan kekakuan dalam penyebaran soft diplomacy. Dan juga maka dari itu penulis di sini menyarankan bahwa agar terjadinya kelonggaran dari penyebaran budaya yang kaku ini, maka orang-orang yang relevan yang terkait seperti seniman, pengamal budaya itu harus dilibatkan dalam penyebaran soft diplomacy budaya dari strategi going out culture dari Tiongkok ini. Oke, ternyata yang dijelaskan oleh Mas Purpon tadi juga relevan gitu dengan artikel yang ditulis oleh Xiaohua Hu yang berjudul Confucianism and Contemporary Chinese Politics gitu, yang dimana dia mengatakan bahwa perdebatan tentang apakah Konfusianisme ini masih relevan sering menjadi rumit gitu, karena banyak orang yang istilahnya mencampur adukan antara ajaran asli Konfusianis itu dengan pemanfaatannya dari pemerintah gitu, yang dikendalikan oleh pemerintah gitu kan. Jadinya kita butuh istilahnya Tiongkok butuh strategi baru gitu, bukan strategi baru, mungkin lebih ke narasi baru untuk memperkenalkan budaya-budayanya biar tidak terlihat seperti propaganda asli seperti itu kan. Ini juga sesuai dengan artikel yang dijelaskan oleh Hu gitu. Tapi di sini Hu menekankan bahwa meski Konfusianisme ini tetap menjadi bagian dari identitas budaya dan kebanggaan bangsa China itu sendiri atau Tiongkok itu sendiri, pengaruhnya tidak akan kembali sebesar dulu gitu, karena proses modernisasi, perkembangan ekonomi, arus globalisasi dan ideologi masa kini itu kan lebih nentuin arah politik Tiongkok gitu, sehingga Konfusianisme itu hanya akan menjadi nilai pelengkap, bukan lagi dasar utama politik modern negara tersebut. Nah, oke, baik. Mungkin selanjutnya aku penasaran juga nih dengan pandangan Mas Haikal mengenai going out strategi ini. Gimana sih Mas Haikal memandang going out strategi ini? Oke.
Mungkin aku ngasih kritik ya, sama mungkin pandangan aku soal going out strategi yang menurut aku ya pemerintah Tiongkok tuh terlalu mencampuri ya, nilai-nilai sosialis ke dalam promosi budaya dan film-film di Tiongkok sendiri gitu ya, sehingga nilai orisinalitas dari Konfusianisme di dalam budayanya itu jadi hilang. Jadi ada skeptis dari akademisi Barat yang menganggap bahwasannya itu adalah propaganda. Paling PR buat pemerintah Tiongkok supaya menjaga independensi nilai dari Konfusianisme. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaiannya, Mas Haikal. Mungkin selanjutnya mau beralih ke Mas Furkon, di mana mungkin ini akan menjadi penutup juga bahwa keterkaitan Konfusianisme dan juga going out strategi ini gimana sih menurut Mas Furkon untuk penutup sebagai kesimpulan ini? Oke, ya mungkin sedikit mengulang dari awal, di mana Konfusianisme ini terlahir di Tiongkok dengan tokoh utama itu Kongzi, di mana Konfusianisme ini ditekankan untuk diterapkan dalam sistem sosial moral masyarakat dari Tiongkok dan juga pada perkembangannya hingga sampai ke sistem politik pemerintah. Namun pada saat ini di Republik Rakyat Tiongkok sepertinya Konfusianisme hanya diterapkan sebagai formalitas, namun tetap diterapkan di sistem sosial masyarakatnya. Dan juga di sini dengan going out strategi dari Tiongkok sendiri ini menimbulkan dua sisi, yaitu sisi ekonomi dan sisi budaya, di mana banyak para ahli mengatakan bahwa Tiongkok tetap saja hanya memiliki motif ekonomi dalam melakukan going out strategi ini, bukan benar-benar pure untuk soft diplomasi dari penyebaran budaya Tiongkok sendiri. Mungkin seperti itu sebagai penutup, Mas Riza. Oke, baik. Pada akhirnya penggunaan Konfusianisme ini dalam culture going out strategi menunjukkan bagaimana budaya lama itu bisa bertransformasi menjadi alat diplomasi modern yang seharusnya ini juga bukan sekedar nostalgia tradisi gitu, tetapi strategi nyata untuk membentuk persepsi global gitu untuk Tiongkok menjadi lebih baik lagi. Mungkin nanti bisa bisa dikatakan bahwa Konfusianisme ini perlu diteliti lebih lanjut lagi mengenai apa sih hakikatnya dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih juga Mas Haikal dan juga Mas Furkon atas diskusi menarik kita mengenai Konfusianisme dan juga mengenai culture going out dari China. Mungkin sekian dari pembahasan diskusi kita yang menarik gitu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu nama budaya sama gujikan. Terima kasih. Bye bye.